Shalom saudara-saudara, sebagai orang Kristen, saya yakin kita semua percaya dan setuju bahwa doa adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Kita pun percaya bahwa doa adalah nafas kehidupan ini. Cara kita menjalin relasi pribadi bersama dengan Allah salah satunya adalah lewat doa. Cara kita berkomunikasi dengan Allah juga salah satunya adalah lewat doa. Nah, saking pentingnya saudara, sejak kecil anak-anak kita bahkan kita sendiri pun itu sudah dilatih begitu ya untuk disiplin dalam hal berdoa. Apalagi kita yang sejak kecil itu sudah ikut sekolah minggu, kita pasti sudah tahulah doa itu caranya seperti apa. Doa Bapa kami kita sudah hafal, atau kalimat-kalimat dalam berdoa sudahlah kita sudah tahu, kita sudah hafal mati. Nah, sampai di sini kita akhirnya melihat bahwa doa itu menjadi satu aktivitas rohani yang terlihat sangat mudah sekali untuk dilakukan, bukan? Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, permasalahannya sampai sekarang tidak sedikit orang Kristen itu yang masih bergumul dalam kehidupan doa. Kehidupan yang kelihatannya gampang sekali untuk dilakukan. Apa saja sih pergumulannya? Mulai dari, saya tuh sudah ketuk loh, pintu sorga sudah saya dobrak-dobrak. Saya sudah meminta sampai nangis-nangis kepada Tuhan. Kok jawabannya ndak ada sampai sekarang? Atau ada di antara kita yang bergumul, aku sudah berdoa dengan demikian cara gitu ya. Kita baca buku tentang doa, kita ikuti semua caranya, bahkan kita juga berpuasa 40 hari 40 malam, tapi kok jawabannya malah begini, jawabannya malah berbeda. Aku loh berdoa untuk kesembuhan anakku, doanya baik bukan Bapak Ibu? Baik sekali, tapi kok yang Allah jawab berbeda, anakku malah meninggal, malah dipanggil pulang. Loh, bukannya Alkitab yang mengatakan doa orang benar itu besar kuasanya? Kok ini nggak ada kuasanya? Saudara, ini adalah pergumulan kehidupan doa yang engkau dan saya juga alami, bukan? Itulah pergumulan ini. Mudah sekali untuk kita langsung mempersalahkan Allah ketika kita tidak dapat apa-apa dari doa-doa kita. Atau ketika kita merasa gak ada faedahnya aku berdoa. Sampai akhirnya kita lupa bahwa justru kitalah yang manusia ini yang perlu dievaluasi. Yakobus 4 ayat 3 berbunyi demikian, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Seperti yang kita gumulkan, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Firman Tuhan berkata, yang salah bukan Tuhan, tapi kita yang salah berdoa. Apa saja kesalahan yang biasanya kita perbuat dalam berdoa Bapak Ibu Saudara? Yang paling utama adalah salah sikap hati. Seringkali kita berdoa dengan sikap hati yang keliru, yang jauh sekali dari hati Allah. Sehingga ketika apa yang menjadi isi hatinya Allah itu dia nyatakan di dalam jawaban doa kita, di dalam doa-doa kita, di dalam penantian jawaban doa kita, kita tidak bisa lihat itu sebagai jawaban dari Allah. Kita melihat itu sebagai bentuk perlawanan Allah terhadap doa kita. Seringkali juga kita berdoa dengan sikap tinggi hati, saudara. Kita merasa bahwa Allah itu adalah pelayan dari semua permintaan kita. Maka apapun yang kita doakan itu harus dijawab persis seperti yang kita kehendaki. Nah, sekarang kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap hati yang benar yang diinginkan Allah ketika kita berdoa. Yang pertama adalah Allah ingin engkau dan saya berdoa dengan rendah hati. Saudara, kita tahu perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai dalam Lukas 18, bukan? Yang menjadi sorotan Yesus dalam perumpamaan ini adalah sikap hati kedua perwakilan kelompok orang ini ketika mereka datang ke hadapan Allah. Yang satu datang dengan penuh keangkuhan dan dengan jelas Yesus berkata Allah mengecam sikapnya. Tapi yang kedua, si pemungut cukai datang dengan rendah hati.
menyadari dia orang berdosa, dan Allah yang dia datangi adalah pribadi yang kudus dan mulia. Dan Allah mengindahkan sikap hati ini. Saudara, Allah ingin engkau dan saya berdoa dengan penuh rendah hati. Artinya engkau dan saya itu sadar kita itu manusia berdosa. Sesaleh apapun kita di gereja, di keluarga, di tengah-tengah masyarakat, engkau dan saya orang berdosa. Dan Allah yang kita datangi adalah pribadi yang kudus dan maha mulia. Yang kedua adalah Allah ingin kita berdoa dengan hati yang tulus dan jujur. Saudara, dalam satu kesempatan Yesus itu pernah mengajarkan murid-muridnya hal berdoa. Dalam Matius 6 ayat 5, Yesus berkata, ketika kamu berdoa jangan seperti orang munafik. Karena orang munafik ini suka berdoa berdiri di depan rumah ibadat, di sudut jalan agar mereka bisa dilihat orang. Nah, sikap hati yang penuh tipuan dan kemunafikan ini Tuhan tidak suka, saudara. Contohnya apa? Contohnya begini. Ketika kita berdoa, kita memakai kalimat-kalimat yang indah. Salah? Tidak salah. Tapi salah ketika kalimat-kalimat yang indah, yang penuh dengan pujian terhadap Tuhan, pengagungan terhadap Tuhan, itu tidak cocok dengan isi hati kita. Kita sampaikan kalimat yang indah kepada Tuhan bukan karena kita memang ingin menyembah Tuhan di dalam doa-doa kita, tapi karena kita ingin doa kita terlihat indah saja di telinga orang lain atau di telinga kita sendiri. Tetapi hati kita jauh sekali dari itu semua. Hati kita tidak sungguh-sungguh sedang memuji Allah. Hati kita tidak sungguh-sungguh sedang menyanjung Allah. Dan ini sama saja kita sedang menipu dan mempermainkan Allah di dalam doa kita. Saudara, Allah mau kita berdoa dengan hati yang tulus dan jujur. Ada sikap hormat dan takut akan Dia. Kalau kita memuji Tuhan, menyanjung Dia, bersyukur kepada Dia di dalam doa kita, ya itu harus keluar dari hati. Sehingga itu akan terdengar tulus dan jujur di hadapan Allah. Dan kalau ada pergumulan-pergumulan yang ingin kita sampaikan kepada Dia di dalam doa kita, ya sampaikan apa adanya. Tidak perlu yang ada ditutupi, gak perlu dibungkus sedemikian secantik rupa, sampaikan semuanya. Datanglah dengan hati yang tulus dan jujur, bukan hati yang penuh tipu daya dan kemunafikan. Ingat, Dia Allah, bukan main-mainan. Yang ketiga dan yang terakhir, saudaraku, Allah juga menghendaki kita untuk berdoa dengan hati yang teguh, bukan tawar hati. Firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Dan ini juga berlaku dalam kehidupan doa kita. Kita terbatas dalam ruang dan waktu, saudara. Tetapi Allah tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka Allah itu bekerja sesuai dengan waktunya. Allah punya timeline-nya, punya jadwalnya sendiri. Maka ketika kita berdoa, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa doa kita itu berada di dalam skemanya Tuhan, jadwalnya Tuhan. Kadang Allah tidak langsung menjawab doa kita pada waktu itu, karena buat Tuhan itu bukan waktunya. Kadang Allah memberikan jawaban yang 100% berbeda, karena buat Tuhan ini jawaban yang terbaik. Atau bahkan kadang Tuhan sama sekali tidak memberikan jawaban dari apa yang kita minta dalam doa kita. Karena buat Tuhan permintaan kita, doa kita tidak cocok sama kehendaknya. Artinya semuanya bekerja sesuai dengan waktunya Tuhan. Maka apapun jawaban doa yang Tuhan berikan, kapanpun Tuhan memberikannya, bagaimanapun cara Dia menjawabnya, satu hal yang Allah inginkan dari engkau dan saya, saudara, berdoa dengan hati yang teguh, berdoa dengan keteguhan hati, meyakini bahwa Dia adalah Allah. Akhir kata, saudara, Paulus sendiri pernah berkata, tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Mari kita berdoa dengan penuh kesetiaan dan iman di dalam Yesus Kristus kepada Allah Bapa. Mari kita berdoa dengan sikap hati yang benar dan berkenan kepada Allah. Karena hanya dengan demikianlah, saudaraku, kita
bisa melihat dan merasakan bagaimana tangan Allah itu bekerja luar biasa di dalam doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati.